Eh, sehat ya, aman ya bro ya. Aman. Oke. Cuma memang ketika kita live selalu merah IHSG-nya, bro. Udah 3 kali berturut-turut. Iya Kenapa bro ya. begitu ya? Setelah dipikir-pikir, kayaknya kita nggak pernah kayak hijau gitu ya. Selalu, iya bener Iya, juga ya. iya. Entah Hmm. kenapa, maksudnya entah kenapa kok kan kemarin-kemarin hijau nih, bagus ya kan. Kok hari ini muncul merah gitu ya. Gue pikir gue akan gampang nih. Ternyata sulit juga hari ini. Kita kebagian ini bro, diskusi-diskusi menantang terus ya. Harus berpikir bro, kita nggak bisa ketawa-ketawa terus nih kayaknya. Oke, Oke. bro. Gimana? Oke, jadi topik malam kita hari ini sudah ditentukan ya. Jadi kita mau actually membahas mengenai semester 2 begitu ya, paruh tengah sisa half dari tahun ini gitu kan. Apakah ada rotasi atau rebalancing. Nah, tapi sebelum kita masuk ke topik pembicaraan kita malam hari ini, Bro, bisa nggak Ya, di-share nih pendapat lu mengenai pergerakan market kita hari ini atau ya, kalau mau merangkum pergerakan market selama seminggu ini gimana nih bro? Boleh di-share. Thank you ya. ya. Oke. Semenjak bulan Mei ya. Jadi sebenarnya kan IHSG kita rally setelah trading halt yang kedua ya. Hmm. Jadi trading halt yang kedua ini memang trading halt yang ternyata terakhir gitu ya. Dan gue sempat sharing konten juga bahwa gue ada melakukan kesalahan gitu waktu di trading halt kedua, nggak masuk semua gitu ya. Karena memang kondisinya waktu itu tidak mendukung. Waktu itu sentimen ekonominya juga masih masih kurang oke dan segala macamnya gitu ya. Dan akhirnya rally sampai bulan Mei ya. Dan Hmm. kita sebenarnya perkirakan kok bulan Mei ini kok nggak sell in May and go away ya gitu. Ya kan? Semua orang pasti memperkirakan, oh ini akan sell in Mei nih dan gue harus streaming position gitu kan di bulan April Mei. Ternyata yang terjadi rally terus sampai akhir bulan kan gitu. Dan akhirnya baru terjadi konsolidasi di bulan Juni ini gitu. Dan memang sebenarnya kalau kita cerita ya memang hal ini adalah hal yang wajar ya, di mana kenaikan IHSG udah banyak banget dan perlu adanya konsolidasi yang lebih ini. Dan tapi kalau kita perhatikan ya bro ya, memang ada rotation yang cukup kelihatan dari saham-saham yang blue chip ke second liner dan third liner Betul bro. betul. Kalau kita perhatikan ya, kalau blue chip kan kemarin naik tuh dari sampai Mei itu kan terus kan banking segala macam terus naik. Tapi yang Juni ini drivernya lebih banyak saham second liner dan third liner, mungkin flow-nya lari dari sana ya, turun ke second dan third liner. Ini adalah hal yang kita tidak lihat selama 1-2 tahun ke belakang bro. Berbeda seperti 1-2 tahun ke belakang, ini tuh kalau dulu kita masuk di packing terus keluar, masuk di brand terus keluar gitu uangnya. Nah sekarang ini muternya flow-nya kelihatan nih dan jauh lebih enak trading di saat ini daripada 2023-2024. Dan mungkin kalau kita ingat live gua malu terakhir Ya. mengenai Dalam Tanah dan BPJS ya, dan gua sempat mention bahwa itu akan menjadi turning point buat IHSG karena volume transaksi akan lebih tinggi dan itu menyebabkan trigger asing untuk masuk. Dan benar memang. Setelah itu terjadi, trigger asing baru masuk setelah volume transaksi itu di sekitar belasan triliun gitu. Jadi memang perlu adanya konsolidasi yang lebih solid untuk sekarang dan I think it will be better to actually see the opportunity that banyak banget yang di luar sana, mungkin di luar blue chip ya sementara ini. Mungkin seperti itu, bro. Oke oke. Nah bro, mungkin sebelum kita lebih jauh nih pembahasannya, mungkin bisa dijelasin sedikit nggak kira-kira tadi kan lo mention ada saham-saham big banks, terus lebih enak trading di second bahkan third liner nih. Nah mungkin kan ada Ya, teman-teman yang baru mulai nih bro, bisa dijelasin sedikit nggak kira-kira second and third liner itu apa ya? Saham-saham seperti apa ya? oke, oke. Jadi saham blue chip itu kan ibaratnya saham yang masuk ke dalam indeks LQ45. Ibaratnya simpelnya itu ada saham-saham yang kita bisa bilang market cap-nya besar atau size-nya besar dan fundamentalnya solid dan biasanya bagi dividen bro. Biasanya blue chip ya, seperti banking, seperti BCA, BRI, Mandiri, BNI itu kan semua orang udah tahu gitu ya. Itu blue chip. Dan kalau second liner itu, third liner itu ada saham-saham yang lebih kecil gitu market cap-nya, tapi jauh lebih gesit pergerakannya biasanya daripada blue chip ini gitu. Kurang lebih seperti itu sih bro, dan sektornya mungkin tidak seperti kayak kita ngomong kalau blue chip kan ada Astra, ada banking, ada Telkom, dan segala macam. Ini lebih main di second liner dan third liner yang mungkin diverse banget gitu, atau kita bisa bilang sektornya itu banyak banget gitu. Jadi
Mungkin seperti itu sih bro, kurang lebih. Oke, dan salah satu alasan tadi lu bilang lebih menarik di tahun ini itu karena memang second entertainer ini lagi banyak dapat, bukan suntikan ya bahasanya ya, rotasi dana juga lah ya masuk ke dalam saham-saham ini yang juga Ya, memberikan volatility yang cukup tinggi juga begitu ya. Begitu ya kan. Jadi betul. kan eh, profit harian atau mingguannya itu mungkin bisa ngalahin kalau misalnya cuan atau profit di saham yang market cap-nya lebih besar begitu ya. Yes, Betul ya? betul, Oke, betul. oke, oke, oke. Ini menarik nih karena kalau nggak salah gue kan sempat lihat konten yang baru lu post nih mengenai BBB dan Arto nih gitu Hmm, kan. Nanti kita mungkin bisa bahas-bahas ke situ juga bro. Itu menarik juga boleh. tuh gitu kan. Karena udah lama banget nggak dibahas gitu kan. Siapa tahu ada teman-teman di sini yang mungkin tertarik atau mungkin udah nyangkut bro lama sampai kelupaan juga kan. Pengen tahu bro insight-nya seperti apa gitu kan. Ya, Oke. Oke, sebelum kita lanjut, teman-teman, aku mau ingetin sekali lagi ya, IG Live ini direkam, jadi jangan khawatir ya, kan bisa nonton nanti dari awal ya. Dan jangan lupa untuk ikut download atau login buka akun Spot Connect ya teman-teman ya. Itu fitur forum diskusi terbaru di Sukor Sekuritas. Ya, jadi kalian bisa diskusi langsung in-app ya di dalam aplikasinya. Oke, Bro, ini sebelum kita lanjut, gue harus nanya nih. Bro Handi dan banyak orang bilang tapi buang ini maksudnya apa, Bro? nggak Cepat aja bro, tahu, cepat aja bro. nggak tahu. Oke, 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 oke. Itu nanti kita tanyain lagi aja ya teman-teman ya di Q&A discussion ya. Oke, bro. Jadi mungkin sebelum kita masuk lebih ke sektoral dan saham, gue pengen nanya kalau sentimen secara global, kira-kira ada yang lo perhatikan nggak sekarang atau it doesn't really matter right now? Karena biasanya kan memang saham second sama third liner itu kan tidak terlalu terdampak ya biasanya Yes, gitu kan yes. terhadap sentimen-sentimen global. Tapi ada nggak kira-kira yang perlu kita perhatikan nih bersama? Iya, sebenarnya kan kalau hari ini memang sentimennya karena serangan Israel ke Iran ya, Hmm. dan itu memang pengaruhnya besar gitu ke oil industry, lalu kita cerita ke gold juga, itu kan langsung naik signifikan ya untuk Hmm. oil dan gold ya. Dan mungkin kalau gue lihat sekarang ini, em, mungkin kalau gue bisa bilang ini mengulang cycle menurut gue di tahun 2023 bro. Ini mungkin gue Hmm. udah sering sharing. Makanya kenapa kalau teman-teman lihat konten gue belakangan itu masih berhubungan dengan something yang relate di 2023 bro. Hmm. Contoh nih, kita ngomong kan kalau kita ngomong mungkin landscape-nya Darantara, Hmm. itu kan ada beberapa sektor yang mereka fokuskan gitu kan. Hmm. Mungkin gua nggak hafal semua, Ya. tapi gua hafal ada satu internet, yang kedua adalah pertanian soal ketahanan pangan, Hmm. yang ketiga soal renewable energy. Dan itu yang bikin gua ngelihat, kayaknya ini menarik ini untuk kita lihat gitu. Dan itu kan sektor-sektor yang main di tahun 2023. Hmm. Kalau kita, 2021, sorry. 2021 itu sektor-sektor yang main nih bro. Di tahun 2021 itu renewable, soal soal EV segala macam, waktu itu baterai-bateraian gitu Ya. kan, sama teknologi. Kenapa kok itu terjadi? Karena kita harus ingat secara makroekonomi memang waktu itu suku bunga rendah kan bro. Hmm. Dan biasanya mineral atau seperti kita bilang itu komoditi yang berhubungan dengan mineral seperti steel, aluminium, timah dan segala macam itu justru lebih baik atau lebih perform lebih baik itu ketika suku bunga turun bro. Hmm. Gitu. Berbeda ketika suku bunga naik justru terbalik. Kita harus meninggalkan yang renewable itu dan Hmm. masuk ke energi yang kotor gitu. Kenapa Hmm. logikanya seperti itu? Karena kita ngomong seperti, kita cerita nih, misalnya orang mau ekspansi bikin pabrik EV gitu misalnya. Itu kan modalnya luar biasa besar ya bro ya. Dan Hmm. pasti butuh financing yang gede banget gitu. Dan gimana caranya mereka ekspansi kalau misalnya suku bunganya itu lagi tinggi Hmm. banget. Kan doesn't make sense kan? Ya. Gitu. Nah, sekarang itu ketika tren suku bunga arahnya turun, seperti yang terjadi di Amerika, kan sekarang permasalahan di Indonesia itu bukan permasalahan inflasi lagi, tapi permasalahannya adalah spread antara BI dengan Fed rate Hmm. kan sekarang. Kalau Fed rate-nya cut, BI kemungkinan akan cut. Dan BI sebenarnya sudah melakukan front loading dulu bro, sebenarnya. Hmm. Kenapa kok mereka melakukan front loading? Karena dolar indeksnya drop. Hmm. Makanya mereka berani. Dan juga pertumbuhan ekonomi Indonesia, GDP-nya kan minus kan, waktu kemarin itu.
kan turun sampai di bawah 5%. Jadi makanya sebenarnya nggak ada alasan lagi sebenarnya buat BI untuk tidak menurunkan suku bunga. Makanya sekarang kita ngelihat kecenderungan trennya ke depan akan suku bunga akan cenderung lebih turun ke depannya gitu. Jadi harusnya ini akan kembali ke cycle tahun 2021. Makanya kenapa gue ada sempat singgung sih soal tadi renewable energy, sama terakhir kan konten gue soal BBB dan Arto gitu. Itu sih bro logikanya. Oke, jadi bisa dibilang tahun ini tahun yang menarik ya, baru mau dimulai juga ya, bro ya, bisa dibilang itu ya. Iya, karena gini bro, memang ini mungkin sedikit pembahasan sedikit ya. Gue bisa Ya. bilang stock market dan real market is very different gitu. Mungkin banyak orang yang nggak setuju gitu, tapi kita ngelihat di lapangannya seperti itu bro. Contoh nih bro ya, ini gue kasih contoh yang real case banget nih. Gue Boleh. kan punya teman Handi, orang bisnis bro. Handi Irawan Ya, bukan? Oh bukan ada ya, bukan. Hadi Arawan, ada beberapa orang di sini lah, iya kan? Ada beberapa orang di sini lah gitu. Jadi gini bro, gua sama Bro Handi ini kan memang banyak di saham kan bro. Maksudnya dari bertahun-tahun yang lalu itu tetap di saham kan, Ya. gitu. Tapi kan ada orang yang oke, dia building their business, terus uang-uangnya masuk di bisnis semua, dan dia nggak masuk ke stock market bro. Nah, semenjak tahun ini, gue merasakan sesuatu yang berbeda. Teman-teman gue yang biasanya di bisnis dan segala macam mulai kontakin gue lagi bro, nanya saham gimana segala macam gitu. Nah artinya apa? Artinya menurut gue pribadi real marketnya jelek banget bro. Akhirnya mereka ngelariin uangnya ke stock market lagi Iya, iya. gitu. Ya jadi itulah korelasi kenapa kok waktu 2021 2022 kalau kita ingat ya bro ya, ekonomi kan memang recovery, Ya. tapi recovery-nya belum kencang waktu itu, tapi stock marketnya kan kencang banget kan gitu. Nah semenjak 2023 2024 ekonomi sudah mulai balik bull lagi kan, kembali real ekonominya, stock marketnya drop gitu. Nah kali ini itu akan berulang seperti tahun 2021-2022. Menurut gua sekarang ini justru malah masih early lah bro. Kita bisa bilang masih early for the bull market itself gitu. Karena IHSG kan memang baru rally dan belum sentuh all time high. Ya. Menurut gua ini justru kesempatan buat teman-teman mengakumulasi blue chip ketika ada sentimen-sentimen negatif seperti ini justru gitu. Oke, oke. Itu sih bro. Oke, gue suka banget ya. Jadi lu itu encourage untuk melihat adanya opportunity ya di early stages lah ya, bisa dibilang buat Yes. teman-teman gitu ya, dengan adanya potensi bull market ke depannya begitu ya teman-teman. Jadi ini salah satu mungkin bisa dibilang juga reminder ya buat kalian. Tadi kan Bro Arvin juga udah mention ya sedikit mengenai situasi lapangan ya bahasanya lah gitu ya. Ya. Lu ngelihat gimana sebenarnya dari gue personally juga melihat orang mulai banyak yang prefer risky investment juga aset gitu ya. Jadi ya ini juga mungkin bisa menjadi signal juga nih buat teman-teman untuk mungkin lebih memperhatikan lah ya keadaan yang ada sekarang itu seperti apa ya. Jadi teman-teman, tapi aku mau encourage juga dan mau mengingatkan kalian bahwa tetap ya untuk investasi yang maksimal gitu ya, apalagi dengan keadaan market yang dibilang akan lebih baik lagi ke depannya, kalian juga harus memperhatikan financial management kalian juga begitu ya, supaya nanti investasi kalian bisa maksimal. Oke bro, coba nih kita mau masuk ke topik nih kan mengenai rotasi atau rebalancing. Tapi sekali lagi mungkin gue mau kita berdua untuk mengingat teman-teman kita yang baru mulai nih gitu kan, mungkin mereka belum terlalu mengerti kira-kira rotasi atau rebalancing itu kira-kira apa bro nih, sebelum kita masuk ke dalam topiknya. Oke, rotasi atau rebalancing itu ibarat kita kalau misalnya ngelihat sesimpel gini sih bro. Kalau gue menjelaskan ke orang awam nih ya, simpelnya gini. Kan setiap aset itu pasti ada cycle-nya. Setiap cycle pasti ada asetnya, gitu kan. Jadi ada kalanya tahun ini tahunnya IHSG misalnya. Tahun depan tahunnya siapa, tahun depan tahunnya siapa lagi. Jadi tren itu akan selalu berubah. Sama seperti kalau kita olahraga, trennya dulu itu sepedaan, lari, sekarang jadi padel bro. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada rotasinya nih, gitu. Jadi itu pasti ada cycle-nya lah, gitu. Jadi itu maksudnya ketika kita rotasi katakanlah dari tenis ke segala macam, rame padel, kita belajar main padel gitu kan. Kalau misalnya lagi rame sepedaan, ya kita beli sepeda gitu. Kurang lebih seperti itu sih bro. Jadi itu cara menjelaskan yang paling mudah untuk ngerti bahwa apa sih rotasi dan rebalancing, sesimpel itu sih bro.
Oke, ya thank you banget ya bro ya penjelasannya. Jadi ini buat teman-teman ya yang mungkin baru belajar juga ya. Ini penjelasan yang paling simple tapi tentunya bisa memberikan insight buat kalian ya. Jadi supaya bisa lebih mengerti pembicaraan kita hari ini. Oke bro, jadi gimana nih menurut lu untuk di semester 2 ini kira-kira ekspektasi lu apa nih yang akan terjadi dan Oke. mungkin kalau gue boleh tambahin aja sekalian apa nih yang perlu dipersiapkan gitu ya oleh para trader atau investor atau yang perlu mereka istilahnya wanti-wanti lah gitu menghadapi semester kedua ini. Oke, sebenarnya kalau kita cerita semester kedua ini, justru mungkin akan lebih konsolidasi dan lebih slow ya bro ya daripada sebelumnya. Karena kan memang kita ngelihat bahwa oke, memang kan IHSG udah rally cukup kencang ya, kita bisa bilang dari 59 ke 7.300-an dan sekarang konsolidasi nih, jadi periode konsolidasi. Dan memang kita masih belum melihat kira-kira level berapa yang akan dituju oleh IHSG ini sebenarnya. Cuma kalau kita melihat dari standpoint, kita ngelihat dari support-support terdekat, mungkin kita bisa lihat area 7.000 itu akan menjadi area yang cukup kuat ya, harusnya di level tersebut. Cuma kita perlu mention juga nih, bahwa memang di tengah market yang sideways seperti ini, itu berarti akan ada shake off lah. Maksudnya dalam arti ibaratnya ada sentimen ini, terus ada sentimen itu, dan segala macamnya, dan bisa aja ketika kita beli saham naik, terus jadi round trip bro, balik lagi ke tempat kita beli gitu kan. Makanya mungkin agak lebih sedikit lebih tricky daripada mungkin kita bisa bilang dari April ke Mei, tapi I think it's still better daripada yang sebelum-sebelumnya bro, sebelum bulan April. Kalau kita ingat sebelum bulan April, memang ada sideways gitu ya. Tapi sideways-nya ini jauh lebih enak daripada sideways yang sebelumnya. Karena kalau kita sideways yang ini kan ibaratnya, oke, ada pantulan-pantulan dan turunnya pun nggak akan deres gitu loh bro. Beda sama yang sebelum masih Januari sampai Maret tuh kan luar biasa gitu. Turun-turun, naik turunnya luar biasa gitu kan. Nah, menurut gua tetap siapin cash level yang cukup, katakanlah let's say we say 30% gitu ya, 70% kalian boleh hold saham, 30%-nya cash, 30% ini yang digunakan main untuk trading pendek-pendek gitu loh bro. Gitu. Jadi tetap harus ada cash gitu, karena ibaratnya kalau gua kan sempat cerita di konten gua gitu, bahwa cash gua kan sampai 40%. Kalau teman-teman ngikutin kontennya ya. Dan dari 40% ini pun sebenarnya gue tradingin juga kan gitu bro. Gue tradingin juga, maksudnya ketika cuan gue buang, terus nambah cash lagi kan berarti kan. Cuan buang gitu. Jadi ada 40% yang idle gitu. Jadi gue nggak akan full panjang untuk bumper cash lah. Kalau misalnya terjadi sesuatu kayak gini tadi loh bro. Kayak yang tadi, itu kan gue bisa tembak lebih banyak kan. Kalau misalnya marketnya koreksi dan segala macam. Jadi seperti itu sih bro biasanya strategi gue gitu. Wah, ini bagus ya buat teman-teman ya. Jadi tetap kita tadi balik lagi ke awal manajemen financial kita ya penting ya. Jadi mungkin ini salah satu strategi yang dilakukan oleh Bro Arvin yang mungkin bisa kita pelajari juga atau mungkin bisa kita terapkan ya. Jadi kalau ada sesuatu tidak langsung all in juga gitu ya. Tapi kita juga memiliki porsi-porsi tertentu just in case ya. Maksudnya harganya turun. Jadi mungkin kalau memang itu masuk ke dalam trading plan kita bisa mendapatkan di harga yang lebih menarik lagi ya teman-teman ya. Jadi ini bisa menjadi perhatiannya. Oke bro, ini gue udah mau mulai masuk nih pertanyaan mengenai sektor dan saham juga nih. Tapi sebelum kita lanjut, teman-teman malam hari ini aku mau bagi satu hadiah menarik. Caranya gimana? Kalian tinggal screenshot aja Haji Live malam hari ini dan jangan lupa tag Sukor Sekuritas ya. Dan tulis di story kalian komen apa yang menarik kalian dapat dari Bro Arvin malam hari ini. Oke? Oke. Satu pemenang ya. Oke, Bro. Nah, tadi kan lu mention nih mengenai menarik buat lu itu saham-saham second and third liner. Pertanyaan gue, apakah pemilihan sektor itu masih penting atau lu hajar aja semua yang penting second and third, doesn't matter sektornya apa? Menurut lu gimana? Oke, sebenarnya mungkin gue cerita sedikit ya. Boleh. Gue pegang ada beberapa saham yang sesuai
dengan apa yang gue mention soal renewable energy dan segala macam, ada juga yang memang saham yang berpotensi memiliki corporate action, gitu. Jadi memang kalau kita lihat secara sektoral, memang kan kita lihat IHSG-nya kan kecenderungan naik kan, makanya semua sektor itu kayak semuanya bagus gitu. Tapi ada beberapa saham yang justru market merah dia pasti naik juga gitu. Biasanya itu saham-saham yang memiliki corporate actions gitu. Dan memang ada beberapa saham yang gue bisa bilang secara sentimen itu cocok dan gue masuk gitu. Tapi ada juga saham yang sentimennya kayaknya kurang oke, tapi kok kayaknya volume transaksinya sudah mulai build up, terus habis itu kok ini kok ada yang beliin terus gitu. Dan itu menjadi suatu indikasi hal yang positif dalam tanda kutip kita ngelihat sebuah indikasi bro gitu. Jadi gue ngeliat indikasinya bagus, ya udah gue masuk pelan-pelan gitu loh. Nah jadi mungkin itu akan memiliki strategi yang berbeda ketika gue itu punya conviction bahwa tahun ini tahunnya sektor ini gitu. Itu gue akan masuk lebih banyak daripada saham yang mungkin punya corporate action tapi kayaknya kok narasinya nggak sesuai gitu. Gitu bro. Jadi gue bedain dari segi itunya sih. Lebih ke arah porsi kepemilikannya, bukan dari segi sektoralnya. Karena kalau kita cerita sektoralnya, ya mostly semuanya naik kan gitu, mostly gitu. Gitu sih bro. Oke, thank you bro untuk penjelasannya ya. Jadi ini buat kita semua nih bagaimana kita menganalisa ya stok pick kita gitu ya. Salah satunya adalah dengan melihat dari kepemilikan sahamnya dan tentunya juga melihat kepentingan atau ya kepentingan ya teman-teman bisa dibilang kepentingan emiten-emiten tersebut. Ya jadi kita bisa selalu melihat atau pantau ya pergerakan saham tersebut. Nah bro, gue mau nanya-nanya ini. Gue langsung kita ngomongin ke saham aja ya. Ya. Sama nanti kita coba ambilin pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang nonton malam hari ini. Kan gue kemarin lihat story-story lu bro gitu kan. Teman-teman nih boleh ya follow Instagramnya Bro Arvin nih kalau yang belum ya. Banyak banget konten-konten edukasi yang lagi di-share. Kayak lu baru mulai dari kapan bro? Gue liat lu kayaknya udah pakai desain konten lu udah bagus banget di feed. Enggak, gue sebenarnya udah lama. Cuma kan maksudnya belum pernah bahas yang something related to emiten kan sebelumnya. Dan gue merubah konsepnya di mana gue mau bahas lebih detail soal emiten-emiten yang menurut gue di watchlist gue gitu, menarik gitu. Oke. Nah, gue pengen bahas BBYB sama Arto nih bro, kira-kira. Ada nggak yang bisa lu share nih sedikit? Karena tadi gue baca mengenai konten lu kan mereka dulu tuh bisa dibilang diva ya. Tapi sekarang sudah hampir tidak terdengar nih. Apa yang terjadi bro? Dan apakah ada potensi lagi di situ atau so far belum ada apa-apa? Oke. Arto dan BBYB ini adalah salah satu bank digital yang fenomenal ya dulu. Kita cerita waktu, gue nggak tahu apakah kalian sudah di pasar sama apa belum, tapi waktu tahun 2021 itu banyak banget yang ngomongin soal Arto dan BBYB. Dan bank digital lainnya lah. Gue nggak sebut cuma Arto BBYB, tapi hampir semua bank digital semuanya naik gitu. Waktu itu alasannya adalah karena right issue bro. Karena waktu itu ada mengenai OJK, itu diharuskan memiliki equity sebesar sekian gitu. Dan banyak sekali bank itu yang tidak comply dengan aturan OJK tersebut. Makanya harus disuntik dana lah. Jadi simpelnya, oke, perusahaan dengan valuasi atau kalau dinilai nih perusahaan ini 1 triliun, ini harus jadi 5T nih untuk memenuhi OJK punya regulasi gitu misalnya. Jadi pasti blow up dong, valuasinya harus naik dong. Nah, naiknya ini kan dengan cara suntik aset kan. Dan bank itu adalah perusahaan yang isinya cash semua bro sebenarnya. Nggak ada inventory, nggak ada mesin, nggak ada apa. Berarti kan nggak ada depresiasi kan. Jadi sesimpel, oke, valuasi 1T ke 5T, ya udah berarti harus kali 5 kan secara valuasi harga sahamnya. Makanya kenapa Arto, BBYB semua terbang gitu kan dengan narasinya bank digital dan segala macam. Padahal kita cerita secara realitanya bro, BCA kan juga digital sebenarnya melalui BCA Mobile dan segala macam. Tapi again itu kan about narasi dan juga memang karena blow up dari segi valuasi untuk memenuhi aturan OJK. Dan sekarang semua sudah terpenuhi bro story-nya kan. Mengenai BBYB sudah masuk, mengenai Arto itu kan sudah memenuhi comply lah dengan OJK. Dan pertanyaannya what next kan? Pertanyaan itu. Nah, masalahnya ketika suku bunga naik,
kita harus ngerti bisnis perbankan dulu, bro. Bisnis perbankan ini kan ada yang BCA, BRI, Mandiri, BNI gitu kan. Dan ada saham-saham yang kayak bank digital yang mungkin relatif lebih kecil gitu kan. Nah, pertanyaan gua misalnya, ketika suku bunga naik, BCA, BRI, Mandiri, BNI itu kan juga ikut naikin deposito rate-nya kan. Nah, tetap kan ketika si Arto dan segala macam ini ibaratnya compete with these big guys gitu ya, BCA, BRI, Mandiri, BNI, itu kan sudah ada di ceilingnya mereka nih. Ibarat kalau gua udah ngasih 6-7% nih, gitu kan. Berarti kecenderungannya kan akan turun kan bunganya. Lebih cenderung turun daripada naik lagi kan. Kalau naik lagi akan makan mereka punya margin. Sementara BCA BRI Mandiri ini masih punya spread yang lebar untuk ngasih bunga tabungan lebih tinggi ke nasabahnya. Gitu kan. Akhirnya banyak orang beralih nih ke bank-bank besar. Gitu. Nah, akhirnya itu yang mukul Arto, PBYB, dan segala macamnya. Apalagi bunga deposito mereka kan terus turun kan. Setelah 2021-2022 setelah era easy money selesai lah ibaratnya gitu, karena kan suku bunga mulai naik kan gitu. Nah, itu yang terjadi kenapa kok Arto, BBB dan segala macam itu ambles kan. Nah, kalau kita cerita di tahun 2023 itu kan kecenderungan era suku bunga turun. Memang itu menguntungkan saham-saham perbankan ini yang bank digital ini gitu, karena si bank BCA, BRI, Mandiri ini berusaha untuk nurunin deposit rate-nya kan sebenarnya. Nah, ini juga menjadi keuntungan buat bank digital ini. Tapi dan again, ini bukan cerita seperti tahun 2021 lagi, bro. Kita cerita. Ceritanya adalah siapa yang akan menjadi leading banks dari bank digital ini. Dan ekosistemnya siapa yang paling kuat. Gitu. Karena kita nggak cerita soal comply regulation, lalu mengenai market cap lagi. Tapi kita mau lihat siapa yang paling resilient di antara beberapa bank digital ini. Gitu. Jadi seperti itu sih, bro, kurang lebihnya. Ya, setuju ya bro ya. Ini waktu itu memang udah di dalam pasar modal juga begitu ya, dan kenaikannya lumayan gila-gilaan juga ya bank digital begitu kan. Tapi memang dari awal kan memang udah ada cerita bahwa akan susah compete dengan bank konvensional waktu itu kan, apalagi mereka udah mulai rilis atau juga banyak funding ke digital mereka sendiri juga gitu kan. Ya. Jadi menurut lo gimana bro? What's next-nya buat mereka, yes or masih belum? Sebenarnya kalau bilang narasi, memang narasinya sudah masuk. Tapi kan kita, makanya kenapa yang gue bahas adalah Arto dan BBYB. Karena ekosistem mereka jauh lebih strong daripada bank digital lain sebenarnya. Gitu. Makanya kenapa gue bahasnya Arto dan BBYB. Karena mereka di ekosistem bank digital, kita nggak bisa lihat cuma dari segi depositnya aja bro. Tapi dia lempar kemana? Itu penting juga kan, karena ketika lu terima duit, lu harus lempar kreditnya kan, untuk dapat margin, gitu kan. Nah, kalau lu bisa terima duit tapi nggak bisa lemparnya, akan menjadi masalah besar kan. Karena bank digital ini ngasih bunga tinggi gitu. Nah, kemungkinan tuh yang paling ekosistemnya bagus menurut gue pribadi adalah Arto dan BBYB. Dua ini gitu. Cuma by technical side belum terlihat bahwa akan ada reversal dalam waktu jangka pendek ini. Cuma itu sudah menjadi watchlist gua, gitu bro. Oke, siap. Thank you banget ya bro ya penjelasannya. Buat teman-teman mungkin yang mau belajar lagi bisa tuh follow Instagramnya Bro Arvin, dia baru ngepost ya di konten feednya mengenai BBYB dan juga Arto. Oke bro, ini gue mungkin pertanyaan terakhir dari gue, bisa kita coba ambilin pertanyaan teman-teman ya. Gue lihat di top 3 losers untuk IHSG hari ini ada BBRI, ada Goto sama PGO bro. Gue mau nanya nih tentang PGO, karena gue sempat lihat di story lu juga nih PGO. Kira-kira gimana bro? Hari ini kan kumulatif date-nya kan? Yes. Nah, kira-kira ada cerita kah atau mungkin analisanya hanya secara teknikal aja mengenai ini, atau tanggapan lo gimana nih untuk saham PGO? Iya. PGO itu memang hari ini come date ya, dan memang kemarin itu kan sempat naik sampai 1490 dan ditariknya di closing. Sebenarnya. Kalau kita lihat ya, kan awalnya 1475 ya, habis itu tarik closing 1490. Sebenarnya ditanya nih misalnya, kaget nggak PGO turun? Nggak kaget sih sebenarnya, karena ditariknya di closing, itu yang pertama. Yang kedua, memang karena perang minyak itu tadi, yang mengenai Israel dan Iran kan sebenarnya. Dan
perang ini kan sebenarnya secara makro itu kan berhubungan dengan suku bunga dan segala macam kan, karena ada potensi inflasi. Makanya gue cerita mengenai renewable energy ini terbalik narasinya dengan oil and gas gitu. Kenapa? Karena kalau oil and gas naik, berarti kecenderungan inflasi naik kan. Kecenderungan inflasi naik, suku bunga naik kan. Jadi berbeda nih narasinya. Seperti yang tadi gue jelasin di awal live tadi. Bahwa ini adalah mengulang cycle 2023. Tetapi nyatanya ada perang ini gitu kan. Yang something yang kita nggak expected sebelumnya. Makanya kenapa Pegeo drop di tengah karena ya tadi ditaruhnya di closing kemarin. Dan juga ada narasi mengenai perang tadi. Dan bikin harga oil dan segalanya naik. Nah, Pegeo hari ini come date dan besok akan terjadi ex-date di hari Senin ya. Dan dividennya 53 perak kalau nggak salah. Dan sebenarnya besok mungkin akan drop ya setelah dengan dividennya. Tapi menurut gua ini adalah justru kesempatan yang baik untuk akumulasi Pegeo. Alasannya kenapa? Karena tadi gue sempat bahas soal Danantara tadi. Kan gue sempat cerita ke teman-teman juga. Mungkin analisanya jauh lebih banyak di feed ya. Mungkin kalau teman-teman penasaran soal Pegeo itu seperti apa, teman-teman bisa datang ke feed-nya gitu. Karena konten itu ternyata rame banget bro. Ternyata. Konten itu rame banget. Mungkin karena mereka punya atau apa, gue nggak tahu. Tapi kayaknya kok rame banget gitu ya. Nah, intinya analisanya sudah di sana. Tapi yang mau gue jadi highlight adalah fokus dari Danantara itu sendiri. Tadi kan gue sempat ngomong kan, Danantara itu fokusnya di ketahanan pangan, internet, dan renewable energy. Mungkin ada beberapa yang lain, tapi gua agak lupa. Tapi prinsipnya 3 ini akan menjadi fokus utama dari Presiden Prabowo dan Danantara, gitu. Dan sekarang yang punya renewable energy dari sektor pemerintah itu cuma Pegeo, bro, yang listed di bursa, gitu. Jadi buat gua, ya kalau kita betting on Danantara akan fokus ke renewable energy, maka itu yang akan ini ya akan difokuskan gitu. Pasti Pegeo-nya yang akan menjadi drivernya dari BUMN untuk Danantara masuk ke Pegeo untuk ekspansi lebih banyak di Pegeo-nya gitu. Jadi akan banyak story dan project mengenai Pegeo ini, dan secara teknikal pun juga gak jelek-jelek banget gitu, volumenya bagus, teknikalnya oke. Jadi makanya kenapa gue masukin itu sebagai highlight juga gitu. Kurang lebih seperti itu sih bro. Oke, siap. Oke, teman-teman, kita coba mulai ambilin pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Jadi kalau misalnya ada yang kalian ingin tanyakan dari saham atau mungkin dari strategi trading, bisa langsung di comment section atau enggak di question box juga ya. Dan aku mau ingetin sekali lagi buat kalian, Instagram Live ini direkam. Jadi nanti kalau misalkan mau nonton dari awal, itu bisa. Karena di awal tadi Bro Arvin banyak menjelaskan banyak insight mengenai market dan juga strategi dia trading ya. Di tahun ini yang dijelaskan adalah awal mula dari bull market kita ya teman-teman. Dan juga jangan lupa untuk screenshot story ini, tag Instagram Sukor dan juga tag Instagramnya Bro Arvin ya. Supaya kalian bisa mendapatkan hadiah menarik. Oke, kita coba ambil pertanyaannya ya bro ya. Boleh. Oke, ini kita coba deh. Teddy nanya saham Big Bank dan ASI gimana ya outlook ke depannya? Ya, oke. Untuk saham Big Bank sebenarnya gue sudah mention ya bahwa memang ini justru adalah kesempatan teman-teman untuk akumulasi saham Big Bank gitu kan. Kenapa? Karena ya tadi yang seperti gue bilang bahwa sekarang ini kan terjadi rotasi ya dari blue chip ke second liner dan third liner gitu. Berarti kan there will be some time bahwa second liner dan third liner itu akan kembali ke blue chip kan. Itu kan pasti akan terjadi gitu. Nah, jadi kalau gue bilang ya justru ini ada kesempatan kalau kita lihat BRI di 4.000, lalu kita cerita BMRI tadi turun tipis gitu ya di 5150, BNI 4540, BCA 9025. Ini justru menjadi kesempatan teman-teman untuk akumulasi lagi justru di saham-saham ini. Menurut gua pribadi gitu ya. Dan kan pasti banyak yang tanya kan, kenapa kok BRI itu paling dalam daripada semuanya kan? Gitu kan. Sebenarnya jawabannya simple sih. Jawabannya adalah kita harus ngerti bahwa setiap perbankan itu punya segmentasi gitu. Kita bilang BRI, segmennya kan ibaratnya segmennya kan mid ya, mid to low. Nah, mid to low ini kan lebih sensitif terhadap kenaikan inflasi gitu kan daripada yang mid high fokusnya seperti BCA itu kan lebih consumer. Kalau kita cerita BNI Mandiri itu lebih ke corporate gitu kan.
Ini makanya kenapa tiga ini jauh lebih stabil gitu. Sementara BRI ini justru yang turunnya paling dalam karena ya itu tadi kan harga minyak naik, berarti ada potensi inflasi naik dan segala macamnya, sehingga BRI drop lebih dalam gitu kan. Gue justru melihat potensi kalau chance yang lebih besar itu justru di BRI. Kalau gue lihat ya, meskipun resikonya memang jauh lebih gede. Sesimpel bahwa oke, kita main di segmen mid to low, tapi profit marginnya gede, tapi resikonya kan juga gede kan, gagal bayarnya juga gitu. Nah, menurut gue itu justru lebih menarik gitu. Makanya kenapa asing buangin banyak kan BRI kan gitu. Jadi itu juga menjadi alasannya. Lalu mengenai Astra, Astra ini tricky karena Astra ini konglomerasi kan. Kalau kita cerita bisnisnya Astra itu kan banyak orang bilang bisnisnya Astra itu mobil. Jawabannya enggak, karena 26% itu dari United Tractor, 25% dari Astra, sisanya itu konglomerasi lainnya. Jadi kita melihat Astra ini tidak hanya murni mobil, tapi kita harus melihat juga dari komoditi karena dia punya United Tractor juga di bawah jadi anak usahanya. Berarti kita harus melihat bahwa oke, kalau misalnya segmen otomotif turun, apakah segmen dari komoditi ini bisa membantu dari segmen otomotif ini, gitu kan? Makanya itu getting tricky, gitu kan? Karena kita harus ngitung nih, oke, otomotifnya turun 10%, apakah komoditinya bisa cover naik 10%, gitu kan? Itu kan yang jadi pertanyaan sekarang. Makanya kenapa gua terus terang daripada gua invest di saham konglomerasi, gua lebih baik invest di saham yang bisnisnya fokus aja gitu. Karena kalau bisnisnya konglomerasi ini lebih sulit untuk dihitung menurut gua gitu. Dan masalahnya otomotif ini kan memang kalau Astra itu kan banyak kan dari Honda atau Toyota kan banyak kan. Dan sekarang itu kompetisi dari BYD dan segala macam ini gede dan banyak mobil di jalanan sudah mobil China semua, gitu kan? Jadi memang threat-nya sangat besar sih untuk Astra dan sentimennya pun juga jadi lebih banyak pemberatnya daripada yang menguntungkan gitu kan. Dan Astra itu sideways selama kita bisa bilang hampir Februari gitu ya, itu sideways muter-muter aja. Resisten 49, support 45 gitu kan. Jadi menurut gua lebih baik fokus di banking aja karena toh kalau misalnya asing akan kembali ke Indonesia pasti yang dihajar banking dulu bro, itu sudah kemungkinan besar itu yang akan terjadi gitu bro. Oke. Wah, ini udah menjelaskan ya banget ya buat teman-teman tadi yang mungkin sih ada beberapa pertanyaan ya mengenai saham-saham Big Banks atau Big Four ya. BRI, Mandiri, BNI, dan juga BCA. Dan tadi juga dijelaskan ya pendapat dari Bro Arvin mengenai ASI ya. Buat teman-teman tadi mungkin ada yang bertanya yang sama pertanyaannya, nanti kalian bisa nonton aja dari awal karena nanti Instagram Live ini kita akan post ya di feed Support Sekuritas. Oke, mungkin sebelum kita lompat pindah sektor nih pas banget ada yang nanya, Budi 5660 nanya kok bicara soal bank boleh ditanyakan mengenai BRIS juga bro, gimana Ya, nih kira-kira tanggapan lo ya, mengenai oke. BRIS? Sebenarnya BRIS ini akan menjadi pembahasan gue juga di konten antar minggu depan. Jadi Oke. sebenarnya kontennya udah jadi, cuma gue posting mungkin akan minggu depan. Tapi intinya BRIS ini kan ada satu hal yang kenapa BRIS turun itu karena berita Danantara mau ambil BRIS. Kalau teman-teman ngikutin beberapa hari belakang, Danantara kan mau ngambil BRIS. Nah, kenapa kok BRIS ini Danantara mau ngambil BRIS? Tapi BRIS ini kan banyak orang yang nggak tahu kan kepemilikannya itu punya siapa, Ya. gitu kan BRIS ini. Kalau bukan punya Danantara, BRIS itu adalah punya Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BNI. Tiga ini kan, gitu kan. Nah, Mandiri yang paling besar gitu. Nah, sekarang itu yang menjadi pertanyaan oleh investor itu Danantara ini akan mengambil BRIS itu menggunakan skema apa gitu. Yang pertama, apakah melalui right issue kah? Yang kedua, apakah akan mengambil langsung dari Mandiri tapi dengan valuasi berapa gitu kan. Lalu apakah nanti BRI, BNI Mandiri disuruh nyetor dividen jumbo untuk ngakuisisi BRIS misalnya? Kan ada beberapa skema kan gitu. Ya. Nanti gue akan bahas lebih detail di konten itu. Tapi prinsipnya ini kan kalau misalnya BRIS mau diakuisisi gitu kan sama Danantara, berarti kan Danantara harus keluar uang dong Ya. untuk ngambil BRIS kan, nyetor ke Bank Mandiri misalnya, atau nyetor ke Bank BRI atau nyetor ke Bank BNI gitu kan, tergantung dari mana gitu kan, yang diambil dari mana gitu. Nah, itu yang menjadi concern dari investor untuk menanyakan kira-kira kalau right issue nanti right issue di berapa, itu yang pertama. Yang kedua,
kalau misalnya dia ngambilnya di harga berapa? Itu kan menjadi pertanyaan semua kan. Ya. Gitu. Jadi kalau gue bilang sih, dan bagusnya ya sebenarnya kalau ini tips lagi ya teman-teman. Gue bisa menilai bahwa saham ini kuat secara teknikal atau tidak. Itu ngelihat ketika sentimennya buruk, harga sahamnya nggak bergerak turun atau nggak kemana-mana. Kalau teman-teman lihat, bridge itu selama beberapa hari terakhir nggak kemana-mana loh. Kalau teman-teman cek ya, mau kena sentimen mengenai, kita bilang sentimen mengenai tadi perang itu kan, harusnya kan bridge kan turun kan. Tapi nyatanya minusnya cuma sedikit banget, cuma 1% gitu. Jadi ini indikasi bahwa ya bridge ini adalah saham yang salah satu yang cukup kuat gitu, cukup maksudnya secara teknikal pun kayaknya ada yang jagain gitu. Kurang lebih seperti itu sih bro. Oke, ini bisa jadi watchlist buat kalian nih berarti ya kalau Bro Arvin sudah mention seperti ini ya teman-teman. Tapi tetap ya sekali lagi mungkin aku mengingatkan apapun yang aku diskusikan, bicarakan dengan Bro Arvin malam hari ini adalah tanggapan dan opini kita juga ya. Jadi dari kita tetap encourage kalian untuk melakukan analisa masing-masing ya, karena jual beli itu semua dari kalian semua juga masing-masing ya. Oke. Kita lanjut lagi ya bro ya. Pertanyaannya ada yang nanya BKSL bro. Ini menarik nih. Gimana nih tanggapan lo? Iya. Kalau teman-teman ngikutin BKSL salah satu ada di konten gue juga. Iya, jadi BKSL itu sebenarnya ada salah satu yang ada di konten gue juga. Sebenarnya BKSL ini ada salah satu properti yang kalau teman-teman cek secara harga saham, naiknya yang paling signifikan dari segmen properti itu sendiri. Kalau teman-teman ngecek ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah segmen penjualannya yang sudah mulai recover dan fundamentalnya sudah mulai oke. Ada turnaround lah ibaratnya. Dan yang ketiga, memang kalau kita mungkin agak berspekulasi liar gitu ya, BKSL ini kan yang punya Genting ya, Genting Highland kan. Genting Highland itu ibaratnya salah satu operator lah ya, operator kasino juga di Malaysia gitu. Nah kemarin kan sempat ribut juga kan mengenai apakah kasino akan dibuat dan segala macamnya gitu kan. Tapi ya kita ngomong kan bahwa Genting Highland itu kan juga invest di BKSL juga. Jadi apakah spekulasi itu akan muncul nanti? Ya kita nggak tahu kan. Tapi kalau kita ngelihat dari harga sahamnya, volumenya bagus, teknikalnya oke, berarti kan there is something yang maybe we don't know, gitu. Entah apa ya, tapi kita ngelihat bahwa volumenya oke, teknikalnya oke, fundamentalnya oke, kayaknya kok menarik ya untuk kita bahas gitu. Dan ternyata ya sudah muncul dari ibaratnya 1-2 minggu yang lalu lah. Gue sempat posting soal BKSL ini. Gitu. Itu sebelum jalan bro, masih turun-turunnya gitu. Yang waktu dari 120 ke 100 itu gitu. Oke. Siap. Ini BKSL soalnya menarik bro. Gue sempat beli waktu itu masih di 60 atau 70 gitu. Terus gue jual tapi gue jual di 80-an berapa. Itu gue cerita bro, soal gue hilang barang di BKSL. Gue bilang konten di depannya, gue sempat mention bahwa gue itu rugi 53% atau berapa gitu. Waktu itu harganya masih di 100 ya kalau nggak salah. Jadi harganya masih di 100, gue jual di 80 kayak lu tadi. Gitu, makanya gue bilang gue rugi sekian persen gitu. Tapi buat kalian yang baca konten gue, mungkin kalian bisa cuan. Gitu. Oke. Ya, oke kita lanjut lagi ya ke pertanyaan berikutnya. Ini ada yang nanya mengenai Adi gimana bang? Adi gimana bro ini? Ada andalan ya. Ada andalan kemarin kan memang nggak bagi dividen ya, karena sesimpel ya mereka sudah bagi dividen semuanya waktu sebelum spin off itu kan. Jadi mereka sudah bagi, jadi mereka nggak memutuskan untuk tidak bagi lagi. Adi sementara ini secara teknikal rebound ya dari support terdekatnya di sekitar 6850 dan sekarang bergerak di 7125, bahkan plus ya, bahkan di tengah gonjang ganjing masih plus gitu. Jadi menurut gua sementara ini jangan di 6850-nya, jangan sampai jebol gitu. Kalau bicara soal narasi, call-nya memang sudah bottoming ya. Kalau kita lihat bottomingnya di sekitar 103, 104 kalau nggak salah. Dan kalau mengharapkan call itu bisa kembali katakanlah ke 60 misalnya sebelum ini ya, sebelum perang Rusia Ukraina ya. Menurut gua agak sulit. Kenapa?
Karena itu sesimpel lu dulu beli masker zaman sebelum COVID itu harganya murah banget gitu, kadang-kadang di bawah 10.000 sekotak. Sekarang kan nggak boleh kan, gitu. Jadi sudah ada titik keseimbangan baru, dan itu yang terjadi di batu bara, minyak, dan segala macamnya. Jadi, gue bisa bilang bahwa harga minyak dan batu bara itu kemungkinan tidak akan turun sebelum pre-COVID, kecuali terjadi resesi yang besar, gitu. Kalau misalnya itu nggak terjadi, ya harga harga tengahnya lah ibaratnya, harga tengahnya komoditi itu naik dari sebelumnya gitu. Jadi makanya kenapa mungkin era of easy money is going to be over gitu untuk beberapa tahun ke depan. Gitu sih bro, kalau gue lihatnya. Oke. Siap. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini Revandi ya udah nanya beberapa kali. Coba kita bantu jawab, bro. Ini PGO sama brand, lu lebih melihat mana nih yang menarik nih untuk kedepannya? Ya, kebetulan ada di konten itu. So, kita bandingin juga. Jadi di konten PGO di page ke 5 apa 6 gitu. Gue bandingin sama PGO sama brand. Soal mereka punya infrastrukturnya ada berapa, PLTU-nya ada berapa, pembangkit listriknya ada berapa, dan segala macam itu gue sudah bahas di situ. Jadi teman-teman kalau mau refer ke situ, tapi kalau buat gue lebih menarik PGO secara fundamental. Gitu bro. Oke, ini buat teman-teman ya, mungkin bisa follow juga Instagramnya Bro Arvin aja malam hari ini, karena emang benar ya tadi yang gue mention di awal, Bro Arvin ini lagi banyak edukasi konten bro ya, jadi desainnya juga bagus nih, berarti emang niat banget teman-teman yang edukasi. Misalnya panjang bro, soalnya bro. Oke, ini menarik nih bro, ada yang nanya mengenai Bumi nih. Ini udah beberapa kali gue lihat jadi obrolan juga ya di pasar modal. Setelah Salim Bro masuk makin menarik, bisa ke 200 atau gimana bro tanggapan lo mengenai Bumi deh bro? Bumi ya, sebenarnya Bumi itu kan yang menjadi permasalahan besar waktu itu adalah memang terjadi saldo defisit yang gede di bukunya dia ya. Ya. Makanya kenapa disetujui melalui kuasi reorganisasi untuk ngilangin defisitnya. Karena untuk menghilangkan defisitnya ini bakal lama bro. Karena defisitnya itu kan sudah dari bertahun-tahun lama banget kan gitu. Sudah dari tahun 2008 terus defisit gitu kan sampai sekarang gitu kan. Kalau mau mengharapkan labanya untuk menutup defisitnya bakal lama gitu kan. Makanya kenapa dibikinlah RUPS untuk kuasi reorganisasi. Ketika terjadi kuasi, artinya apa? Artinya saldo defisit tadi berubah menjadi plus kan. Tadi defisit menjadi plus, akhirnya si Bumi profit bisa bagi dividen. Gitu. Makanya itu yang menjadi turnaround-nya dari segi good corporate governance-nya. Karena ketika kita invest di satu emiten, kita perlu tahu bahwa manajemennya prudent, yang pertama. Yang kedua, manajemennya fair. Gitu kan. Ketika cuan, kamu dikasih dividen. Ketika ekspansi, ya kamu mungkin nggak dikasih dividen. Tapi intinya fair lah. Ibaratnya kalau kamu profit, kan kamu dikasih share untuk ibaratnya kamu dikasih uang lah untuk pembagian hasil profitnya gitu kan. Nah, Bumi kemarin itu ada masalah di DCG tadi, karena masalahnya Bumi itu lebih banyak ke arah DCG daripada fundamental sebenarnya. Kalau kita cerita fundamental setelah Salim, it's going way better gitu, semenjak tahun 2023 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah 2023 atau 2022 gitu. Tapi intinya Bumi kan, Salim kan akuisisi Bumi gitu kan. Jadi logika gue itu sangat simpel waktu itu bro. Simpelnya kenapa? Karena waktu Salim masuk, itu kan ada di level 120 kan. Yang kita tahu ya. Yang kita tahu ketika private placement itu di level 120. Artinya apa? Sesimpel bahwa, oke, kalau Bumi berada di bawah 120 berarti murah dong. Gitu kan. Jadi ya udah, beli aja gitu kan. Nah, sebenarnya Bumi ini nggak masuk di konten gue bro, sebenarnya. Tapi yang gue highlight kontennya itu sebenarnya Dewa. Karena waktu itu Bumi itu jalan duluan, Dewa ini ketinggalan. Dan Dewa itu sebelumnya, itu bahkan konten pertama gue bro, soal research emiten gitu. Itu konten pertama gue soal Dewa justru. Waktu pertama banget. Waktu itu Bumi BRMX sudah naik, Dewa ini yang belakangan. Kalau nggak salah, waktu gue posting itu average-nya masih di 60-an. Average-nya ya bro, di 60-an. Dan Bumi BRMX itu lebih signifikan naiknya gitu. Nah, kalau gue lihat sih Bumi, kalau misalnya sekarang ini kalau teman-teman cek, ada satu shareholder namanya
China Investment Corporation atau apa gitu ya, Hmm. CIC namanya. Nah CIC ini terus buangin barang bumi bro, itu yang Hmm. menjadi pemberat. Dia masih punya 10% kepemilikan sahamnya. Hmm. Dan kalau misalnya 10% itu sudah habis, itu jauh lebih enteng bro, menurut gue pribadi. Hmm. Gitu. Jadi apakah bumi ke 200? Ya menurut gue kalau BRMS, katakanlah kita ngomong dewa dari 60 bisa ke 180 katakanlah, ya bumi bisa jadi dari 120 ke 200 gitu. Tapi disclaimer on ya Ya, teman-teman. Teman-teman doing your own research for that. ya, ya. Oke, pas banget bro, kita udah 9.30 nih. Teman-teman, aku lihat Yes. masih banyak pertanyaan ya, jadi ini bisa lihat antusiasnya kalian juga, dan tentunya seberapa helpfulnya Bro Arvin ya menjawab pertanyaan kalian. Aku bisa bantu kalian untuk mengarahkan nanti nonton di Super Sekuritas Instagramnya, IG live panjangnya ya, ada rekamannya. Tadi ada beberapa hal yang saya tanyakan itu sudah dijelaskan di awal, jadi kalian bisa nonton dari awal ya. Dan juga kalian bisa langsung follow Instagramnya Bro Arvin juga, karena pertanyaan-pertanyaan kalian ternyata sudah dijadikan konten ya sama Bro Arvin, jadi kalian bisa nonton nanti dari awal juga. Oke bro, udah pas banget 9, udah lewat semenit Thank malah. you. Gue mau say thank you dulu ya sama Bro Arvin sekali lagi malam ini. Buat Thank teman-teman you. semua ya, thank you banget yang udah nonton. Pamit dulu ya bro ya. Thank you. Thank Bye-bye you semuanya. semuanya. Bye bye.